Ada sesuatu yang selalu aku rasain ketika aku datang ke tempat kayak gini. Ruang publik yang tiba-tiba menjadi tempat buat kita berhenti dan istirahat sejenak dari kehidupan yang terasa begitu cepat. Di tengah keramaian kota, ruang publik kayak Tebet Eco Park ini itu terasa seperti jeda kecil yang ngingetin kita kalau hidup kita itu tuh serba cair. Aku Nida, aku akan mengajak kalian ke Tebet Eco Park dalam perspektif liquid modernity dari Zygmunt Bauman. Tebet Eco Park adalah ruang terbuka hijau yang ada di tengah kawasan padat Jakarta Selatan. Taman ini dirancang bukan cuma sebagai tempat rekreasi, tapi juga punya fungsi ekologis yang penting. Salah satunya adalah sebagai area resapan dan penampungan air hujan yang bantu mengurangi resiko genangan di sekitarnya. Di dalam taman ini ada area rumput terbuka, danau kecil, dan jalur air yang sengaja dibikin untuk menampung dan mengalirkan air saat hujan turun. Jadi, ketika hujan turun deras, air nggak langsung mengalir ke jalan atau ke pemukiman masyarakat, tapi ditahan dan diolah dulu di dalam kawasan taman. Sebelum jadi Tebet Eco Park seperti sekarang, kawasan ini awalnya merupakan dua taman yang terpisah, yaitu Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan. Keduanya kemudian direvitalisasi dan disatukan dengan konsep taman kota yang lebih terbuka dan ramah lingkungan. Proses penggabungan ini juga melahirkan jembatan penyatu yang sekarang merupakan salah satu titik paling sering dipakai oleh pengunjung. Selain fungsi lingkungannya, Tebet Eco Park juga berfungsi sebagai ruang publik kota. Tempat orang datang buat olahraga ringan, jalan santai, duduk di rumput, atau sekedar ngabisin waktu di pagi maupun sore hari. Di satu ruang yang sama, taman ini mampu menampung dua kebutuhan sekaligus, kebutuhan lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat kota. Zygmunt Bauman pernah bilang kalau zaman sekarang itu merupakan era modernitas cair. Nah, apa sih era modernitas cair? Itu merupakan era di mana segala sesuatu itu tidak mempunyai bentuk yang benar-benar tetap. Kalau kita lihat contoh yang paling dekat, itu mungkin dari diri kita sendiri kali ya. Identitas diri kita itu bisa berubah kapanpun. Pekerjaan mudah berganti, hubungan kita dengan sesama juga mudah berubah. Bahkan dari cara kita menggunakan ruang, itu juga ikut mengalir. Nah, kalau aku lihat ke sekitar Tebet Eco Park, itu banyak banget pola-pola liquid modernity yang bisa kita lihat. Kalian ngerasa gak sih kalau hidup di zaman sekarang itu tuh rasanya kayak selalu ngajak kita buat terus bergerak secara cepat. Gak banyak waktu dan ruang buat kita berhenti terlalu lama. Di Tebet Eco Park, hal itu tuh kelihatan banget dari cara orang datang dan pergi. Ada yang datang buat jogging sebentar, abis itu dia berhenti buat foto, lalu lanjut jalan lagi. Ada juga yang duduk cuma beberapa menit, nikmatin angin sebentar, abis itu pindah ke spot lain. Ruang di taman ini itu terasa selalu berubah. Bukan karena bentuknya, tapi karena orang-orangnya terus berganti. Dan tanpa kita sadari, pola kayak gini mirip banget sama kehidupan sehari-hari kita. Selalu berpindah, selalu ada tujuan berikutnya, dan jarang banget benar-benar berhenti di satu tempat secara lama. Di era yang cair ini, identitas itu sifatnya fleksibel banget. Kita berubah peran tergantung tempat dan suasana. Dan salah satu ruang publik kayak Tebet Eco Park ini merupakan panggung sandiwara yang tepat untuk kita memainkan perubahan peran yang cepat tersebut. Ada orang yang datang ke sini itu pakai baju olahraga, tapi tiba-tiba dia duduk di bawah pohon, ngeluarin laptopnya, lalu mengerjakan pekerjaan. Ada juga yang datang niatnya buat healing, tapi ketika dia melihat suasana dan pemandangan yang cocok, dia langsung tag konten OOTD atau outfit check. Ada juga keluarga yang datang buat piknik, tapi tiba-tiba anaknya itu keluyuran, bermain, dan bergabung dengan aktivitas komunitas lain. Identitas kita itu berganti seperti slide PPT, bergerak dengan cepat, halus, dan terjadi secara tanpa kita sadari gitu kadang. Karena sistem sosial yang kita punya sekarang itu mendukung dan membentuk kita
agar terus bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat tersebut. Bowman pernah bilang, kalau hubungan sosial di zaman sekarang itu cenderung singkat dan gak bertahan lama. Bukan karena hubungannya gak berarti, tapi karena memang cepat datang dan cepat juga selesainya. Di taman ini, hal kayak gitu kelihatan terus. Orang yang awalnya gak saling kenal, bisa tiba-tiba ngobrol soal jalur jogging. Pedagang dan pembeli saling sapa sebentar untuk melakukan transaksi, lalu masing-masing tuh jalan lagi tanpa tahu bakal ketemunya kapan. Anak-anak juga sama. Mereka bisa langsung main bareng, ketawa, bikin teman dadakan. Tapi setelah itu, pulang tanpa sempat tahu nama satu sama lain. Hubungan-hubungan kecil kayak gini gampang banget hilang. Tapi pas terjadi tetap terasa hangat. Dan dari situ kelihatan kalau hidup kita sekarang itu diisi sama banyak interaksi singkat yang mungkin sebentar, tapi tetap punya arti di momen itu. Di tengah kehidupan yang cair, kita itu butuh banget sesuatu yang stabil. Nah, ruang publik kayak Tebet Eco Park ini, itu sebenarnya memegang peran yang sangat penting nih. Walaupun pengunjungnya itu setiap saat berubah, aktivitas mereka berubah, identitas sosial mereka berubah, tapi ruangnya itu sendiri akan tetap berdiri untuk nanti tempat mereka kembali ketika keadaan itu kembali terasa terlalu cepat. Tempat-tempat seperti ruang hijau, tempat duduk, jembatan penyatu, playground, itu mereka konsisten memberikan rasa aman dan tertata. Dari situ kita bisa simpulkan kalau yang stabil itu bukan manusia atau hubungannya, tapi ruang sosial yang menampung kita. Kalau diibaratin, Tebet Eco Park itu seperti jangkar kecil yang menahan kita biar kita itu nggak hanyut di dalam derasnya arus modernitas sosial atau liquid modernity. Di Tebet Eco Park ini, aku lihat ruangnya tuh dipakai dengan cara yang nggak pernah benar-benar sama. Semua tergantung siapa yang datang dan apa yang lagi mereka lakuin. Rumput yang awalnya cuma dilewatin orang-orang, sering berubah jadi tempat piknik kecil, tempat anak-anak main, atau area orang stretching sebelum lari. Jembatan penyatu yang kelihatannya cuma buat nyebrang, ternyata bisa berubah fungsi jadi tempat ngobrol santai, tempat foto pakai HP, atau sekedar spot buat beristirahat dan menikmati suasana sore. Bahkan area yang sepi pun kadang tiba-tiba dipakai komunitas kecil buat yoga atau latihan dance. Ruang publik yang adaptif kayak gini tunjukin kalau masyarakat sebenarnya tuh sangat butuh tempat yang bisa berubah bareng aktivitas mereka. Bukan ruang yang kaku, tapi ruang yang lentur. Dan justru kelenturan inilah yang bikin taman ini terasa hidup dan dekat sama kehidupan kita yang sangat cair. Nah, dalam konteks liquid modernity, ruang publik nggak lagi dipahami sebagai tempat dengan fungsi tunggal yang tetap. Ruang justru jadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan secara terus-menerus oleh penggunanya. Tebet Eco Park memperlihatkan bagaimana masyarakat kota itu terbiasa beradaptasi dengan perubahan cepat. Bowman juga pernah bilang, kalau di dunia yang cair ini, segala bentuk ketidakpastian itu bukan merupakan ancaman, tapi merupakan bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Kalau cuaca tamannya tiba-tiba hujan, sebagian orang akan lebih memilih untuk meneduh agar mereka tidak terkena hujan. Sebagian lagi akan lebih memilih untuk melanjutkan aktivitasnya tapi menggunakan payung atau jas hujan. Nah, sebagiannya lagi akan lebih memilih untuk mengambil langkah segera pulang buru-buru ke rumah mereka. Kalau tamannya tiba-tiba penuh, sebagian orang akan lebih memilih untuk berpindah tempat. Kalau tiba-tiba tamannya ada kegiatan komunitas lain, maka kegiatan lainnya akan beradaptasi dan menyesuaikan dengan komunitas tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau cara orang beradaptasi mengatasi ketidakpastian itu menunjukkan fleksibilitas merupakan kemampuan dasar masyarakat zaman sekarang. Dan ruang publik yang baik adalah yang mampu menampung fungsi ruang yang berbeda tanpa menghilangkan kenyamanan penggunanya. Tebet Eco Park bukan cuma sekedar taman, tapi merupakan
cermin kecil dari modernitas cair atau liquid modernity dari Zygmunt Bauman. Dari tempat ini kita bisa melihat bagaimana sih masyarakat itu berinteraksi, terbentuk, bergerak, berubah, dan membentuk hubungan-hubungan kecil yang sementara. Ruang publik kayak gini mengingatkan kita kalau di tengah kehidupan yang cair itu, kita tetap perlu tempat untuk kita berhenti sejenak dan istirahat sejenak. Di tengah keramaian kota yang terus berubah, kita perlu ruang publik untuk kita bernafas, ruang yang gak terlalu sempit, ruang yang gak terlalu ribut, ruang yang gak terlalu sibuk, dan ruang yang gak terlalu cepat untuk kita beristirahat. Aku Nida, terima kasih sudah mau ikut jalan bareng aku, dan semoga kita bisa menemukan ruang aman lainnya di tengah kehidupan yang cair ini. Sekian, terima kasih.